Jadi saya tuh ngerekam lagu sekitar 10 lagu 10 lagu saya rekam. Tapi dijanjikan lagu didengerin sama dia dengan harapan ya udah bakal beli motor. Tahu-tahu nggak jadi juga, di PHP-in juga. Kalau dibilang PHP, saya ini sebenarnya salah satu musisi yang punya banyak di PHP. Wow, amazing sih Kak, luar biasa. Kita udah membahas banyak hal tentang karir perjalanannya Kak Vicky, membangun karirnya, tepatnya di dunia musik gitu teman-teman, khususnya aliran musik Indonesia Timur ya, gitu. Ada keinginan nggak sih kalau suatu saat nanti Kak Vicky bikin kayak berkarir juga tapi bukan musik Timur, tapi kayak pop, musik Indonesia biar agak lebih luas lagi dikenal tuh Kak? Pengen sih, pengen ya? Pengen. Jadi buat produser yang lagi nonton, kali-kali aja kalian nonton gitu ya. Ini pengen nih. Langsung kontak di Instagramnya gitu. Ada bio-nya tuh ya. Nanti bisa langsung di situ. Oke, kita berbicara bermusik udah tadi. Siap. Ya. Ini sekarang kita mau ngobrol soal kedekatan Kak Vicky dengan keluarga. Oke. Boleh nggak? Boleh ya. Siap. Iya. Kan sekarang Kak Vicky sudah berumah tangga. Iya. Sudah punya istri yang cantik, ya kan? Halo Kak, mamanya King, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang terkenal atau laki-laki, pria yang hebat pasti dukungan wanita yang hebat juga ada di belakangnya, gitu. Seberapa besar sih dukungannya Mama King sama karirnya Kak Vicky bermusik? Kalau dia saya kerja, dia sangat support sih. Iya, selalu temani kemana-mana ya. Kadang-kadang saya ini dalam pekerjaan saya, kalau capek fisik kadang-kadang ngaruh ke pikiran. Kadang-kadang ya mental, bawaannya stres. Gitu, stres. Jadi itu, cuman saya kan jarang kayak Instastory kayak kalau saya sedih, saya bilang saya lagi sedih sekarang ini. Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Saya lebih ke, udah itu, saya cari dia, misalnya saya lagi di ruang kerja saya, di studio, saya chat di mana. Datang dulu di sini biasanya. Ini so deep banget nih, sangat dalam banget nih. Saya tanya di mana, terus dia bilang lagi di kamar, bilang kesini dulu. Sini terus sudah saya peluk dia sampai nangis. Pokoknya apa yang ada dalam isi hati saya keluarkan karena itu saya capeknya itu bukan cuma capek di fisik aja bukan, cuma sampai di pikiran dan penangkalnya itu istri saya gitu. Iya, sebelumnya kan mama nih. Obat penenangnya itu adalah istri saya. Sebelumnya mama, sebelum saya kenal istri saya, sebelum saya menikah waktu dulu ya. Apa-apa telepon bilang, pokoknya mengeluhkan apa yang harus saya keluhkan. Tapi kalau sekarang ya puji Tuhan udah ada Mama King, jadi ya pokoknya keluhan apapun itu setelah saya mengeluarkan buat dia ya udah jadi tenang setelah itu, jadi aman. I love you. Terberkati banget ya Kak. Amin. Terberkati sekali ketemu Mama King. Iya, amin. Berarti tidak salah pilih. Iya. Saya berubah mungkin karena dia kali asik. Mama King lagi ada di depan kita, teman-teman ini lagi berbunga-bunga nih. Luar biasa nih Kak. Nah kalau tadi kan kita ngomong soal istri gitu ya. Nah kalau tuh anaknya kenapa tuh? Dede hati-hati dek gitu ya. Dede hati-hati ya. Nah kalau Kak Vicky, kalau ada proyek luar kota. Kan tidak mungkin dong, Mama King selalu menemani Kak Vicky, gitu. Di rumah biasanya dia. Selalunya di rumah, gitu. Paling kita video callan aja. Perasaannya kayak gimana dong? Ya kadang-kadang namanya istri ya, paling gonjang ganjing ini suaminya nih ngapain sih di tempat konser. Tapi kita selalu video call, selalu ngabarin, jadi ya at least aman sih. Aman, tapi selama ini kayak dari Mama King sendiri nggak? Aduh pulang dong cepat atau mungkin ada cancel project gara-gara enggak aku nggak mau lepas, aku masih rindu gitu loh. Asik. Itu kan kayaknya nggak pernah. Maksudnya kalau cancel ya. project karena rasa rindu istri saya, karena itu istri saya sangat mendukung pekerjaan support saya. Support banget. Dan memang harus saling trust gitu loh. Maksudnya kalau apalagi sudah berumah tangga gitu, harus saling trust satu sama lain biar jangan sampai ada timbul kecurigaan gitu. Tapi kayaknya tipikal setia juga sih kayaknya. Gimana? Jadi Mama King jangan khawatir ini karena tipikal setia. Bisa ditanya ke orang. Atau kita hadirkan Mama King. Jangan ya, Mama King lagi urus ini Dede ya, Dede kecil. Oke, nah luar biasa. Nah Kak, dapat informasi nih ya. Jadi tim BNS itu dapat informasi kalau
Kak Vicky itu sempat punya adik. Oh iya. Iya, namanya Bobby. Ya, Rivaldo Bobby Salamon. Benar ya, gitu. Dengan kepergiannya Kak Bobby, gitu, pasti sangat melukai hati Kak Vicky sekali, gitu kan. Seberapa dekat sih? Yang ingin kita tahu tuh seberapa dekat hubungannya Kak Vicky dengan Bobby dan apa arti Kak Bobby dalam hidupnya Kak Vicky? Ya. Sebenarnya kalau deket sih enggak ya, kalau deket sih enggak. Karena kita namanya laki-laki ya jaim-jaiman, gengsi-gengsian. Cuman saya tuh kaget waktu saya memutuskan untuk merantau ke Jogja. Itu dia nangis gitu. Oh dia nangis? Iya, karena kita nggak cocok. Maksudnya nggak benar-benar nggak cocok. Seling cekcok lah, ya. Cekcok. Pokoknya saudara kayak gitulah ya. Saya kakaknya, dia adiknya, pokoknya ada apa-apa saya tegur, kita saling adu mulut apa segala macam. Pokoknya nggak cocok waktu itu. Itu usia saya berapa? 19 tahun apa? Ya. Terus usianya si Bobby? 17. 17. Mau jalan 17. Jadi 2014 kan saya memutuskan buat merantau, buat ngambil perkuliahan di Jogja. Itu dia nangis dan saya kaget, maksudnya, hah? Nggak, ini kok biasa, kok tuh nangis. Jadi itu jadi kayak, pertanda. Maksudnya, iya, maksudnya saya jadi, apaan sih gitu. Kayak gitu, karena saya sama dia kan biasanya bertengkar. Pas mau pisah kok dia nangis gitu loh. Bertengkar tapi sayang. Iya gitu ya, namanya saudara kandung kan. Benar. Kemudian udah saya berangkat ke Jogja, tahu-tahu teman saya telepon, dia bilang, wih Bobby nangis nih, kok bisa gitu. Jadi dia kalau rindu dia pasti gitu. Tapi kalau kita ketemu itu nggak cocok. Kalau kita ketemu tuh pasti nggak cocok. Kalau rindu dia nangis gitu. Kalau saya biasa-biasa aja. Berapa? Oh mohon maaf nih Kak, saya tanya. Maksudnya sempat almarhum nih meninggal saat usia? Usia 17 tahun. 17 tahun. Jalan 17 waktu itu. Jadi pada saat mau Kak ke Jogja? Pada saat udah di Jogja waktu itu. Cuman lagi pulang ke Ambon kebetulan waktu itu pas insidennya. Terus dengar tiba-tiba dapat informasi seperti itu gimana tuh? Nah itu waktu di Ambon saya. Jadi Vicky saya lagi pulang ke Ambon waktu itu, ada event Valentine Day waktu itu, karena 14 Februari dia meninggalnya 16 Februari. Itu karena pas kebetulan lagi pulang di Ambon, makanya saya bilang kalau misalnya saya bisa memutar waktu. Sebenarnya waktu itu nggak bisa diputar ya. Iya. Tapi kalau bisa berandai-andai. Iya berandai-andai. Dia karena kejadiannya, ini saya cerita dikit ya Kak Andi. Iya, nggak apa-apa. Itu waktu itu dia lagi nongkrong, dia nongkrong sama teman-temannya. Iya. Saya nongkrong sama teman-temannya saya waktu itu. Cuman karena udahlah kecapean, kita bubar pulang, tapi dia masih nongkrong sama teman-temannya. Biasanya itu saya panggil. Biasanya dia tipikal penurut juga sebenarnya adik saya ini. Saya panggil udah dia pulang. Mau siapapun yang suruh pulang dia nggak akan pulang kecuali kakaknya yang datang. Karena dia mau dibilang takut sebenarnya nggak, cuman penurut sih lebih. Iya, penurut. Atau segan lah. Segan ya. Iya. Biasanya kalau saya panggil harusnya gitu. Cuman karena saya juga capek, saya pulang tidur. Gitu. Tidur biasanya kalau bangun harusnya dia ada dong di samping. Belum ada. Udah saya tidur lagi. Bangun lagi belum ada. Terus jam berapa? Jam 5 pagi waktu itu. Jam 3 jalan jam 4 lebih, jam 4 lebih 15 apa? Di telepon. Terus ada orang datang ke rumah, terus keluarga saya tiba-tiba nangis heboh. Saya kebangun kan. Kenapa ini? Tanya Rio, namanya Rio. Iya. Cuman nama panggilannya tuh Bobby. Rio kecelakaan, patah gigi, patah tangan apa. Aku juga, langsung lemes aku. Langsung lemes waktu itu, terus ke rumah sakit sama tante waktu itu. Papa sama, pokoknya keluarga yang lain udah duluan lah. Karena saya ketiduran, saya bangun baru saya nyusul. Iya. Ternyata. Sampai di rumah sakit di UGD-nya, itu saya pertama nyari yang nabrak. Gitu. Pengen saya, ya udahlah, pokoknya waktu itu gonjang-ganjing gitu loh, nggak mikir apa-apa, pokoknya saya cari yang tabrak pasti selesai juga yang tabrak. Mau karena saya dengernya saya dengernya kan patah gigi, patah tangan gitu loh, patah rusuk juga katanya gitu. Jadi saya dalam perjalanan itu saya mikir adik saya, tapi tujuan saya yang harus saya cari pertama itu yang nabrak, itu pasti kamu selesai juga itu. Ini cerita ya masa lalu ya. Udah pas ketemu saya tanya ke teman-teman, mana yang tabrak mana? Terus saya yang temennya itu teman saya juga, jangan pusing yang tabrak, nggak usah peduli sama dia, lihat nih ini nih. Terus aku langsung ini, set, itu bukan adik saya, mukanya bukan dia. Bukan dia. Karena hancur giginya udah kayak magar-magar gitu kan, jadi udah nggak beraturan. Terus dia juga, udahlah pokoknya kalau kita mau menceritakan itu tragis, mengerikan. Gitu. Ditabrak dengan motor? Motor sama motor. Dia pakai motor juga tapi dia kepental lumayan tinggi berapa meter waktu itu nggak tahu, pas jatuh langsung pingsan terus dibawa ke rumah sakit gitu. Udah jadi saya cari yang tabrak, ternyata pas ngelihat kondisi adik saya dengan kondisi yang kayak gitu, terus sempat melihat tangannya yang udah patah,
itu ternyata yang nabrak itu depan saya gini. Terus udah saya tek. Tapi itulah namanya masa lalu, kita juga emosi ya. Sebenarnya sekarang saya lebih berusaha buat hal-hal kayak seperti itu tidak saya pikirkan untuk. Tapi udah mencoba untuk berdamai dengan masa lalu. Ya, tapi tetap mendoakan yang terbaik buat almarhum ya. Kemarin waktu ketemu sama Karifani tahun 2019 itu aja masih kita ketemu sama ada satu orang dokter, itu masih saya gali karena dia kecelakaannya jam 4 lewat, itu meninggalnya itu jam 5 sore. Celakanya di Ambon. Jadi kecelakaannya pagi subuh, meninggalnya sore. Iya. Jadi betapa kuatnya dia gitu. Tapi ada sesuatu yang unik nih. Apa tuh, Nah Kak? itu mama sama papa saya tahu. Jadi dia masa kritisnya itu, semua orang itu udah ibaratnya udah melepaskan lah. Ya udahlah, ikhlaskan lah. Papa juga udah berdoa sama pendeta sama majelis. Ya pendeta sama majelis berdoa untuk memberikan kekuatan gitu, memberikan kekuatan juga buat keluarga, berikan kesembuhan buat adik saya, semoga dia sadar gitu. Tapi ya, papa saya juga ya antara putus asa sama mau gimana gitu. Tapi saya masih apa ya, dalam hati masih, ayo Rio, kamu pasti bisa gitu. Iya, ada harapan. Ada harapan gitu. Saya kasih bener-bener harapan gitu loh. Jadi kamu pasti bisa hidup. Kamu sembuh, kita ini saya ajari kamu ini kita, pokoknya saya bawa kamu ke Jogja, kita positif aja di sini, kerjain apa yang harus kamu lakukan di sini. Pokoknya udah banyak yang aku pengen rencanain buat dia kalau dia sadar gitu. Iya. Jam 12 lewat, belum sadar juga, malah makin parah. Pernapasan juga pokoknya udah nggak karuan, bernapasnya udah kayak burung. Udah. Terus jam 4 itu mereka panggil buat doa, saya nggak mau doa. Saya bilang, doa apa buat pelepasan? Adik saya belum mati, saya bilang. Iya. Adik saya belum mati, pokoknya dia masih bisa hidup, saya bilang. Udah, mereka doa tanpa saya. Mereka doa, selesai doa. Terus ditanyakan, gimana? Ini mereka semua udah berdoa, kamu aja yang belum. Saya bilang, enggak, saya bukan berdoa buat apa, saya berdoa buat adik saya masih bisa hidup gitu loh. Kalau kalian ngapain berdoa pelepasan, saya bilang gitu. Benar. Terus udah, awalnya saya nggak berani masuk lihat dia karena nggak tega gitu. Kasihan karena orang yang setiap hari belasan tahun hidup sama kamu, tidur sama-sama, sekamar gitu kan. Sekamar, tiba-tiba dia beda kasur, dan kasurnya itu kasur rumah sakit, kemudian kondisi tubuhnya yang patah-patah gitu. Iya, dan bahkan sampai nggak jelas mukanya. Saya nggak masuk dari sepanjang dia pindah rumah sakit dari UGD itu sampai jam 5, mau mendekati jam 5, baru akhirnya saya memutuskan buat udahlah, saya harus masuk buat nengok adik saya gitu. Iya. Pas saya lihat udah kayaknya benar-benar udah nggak bisa diharapkan gitu. Memang kita punya harapan dan kita yakin dan percaya mujizat Tuhan pasti ada. Cuman ya mungkin ini jalan Tuhan yang terbaik buat dia. Kalau seandainya Kak, ini seandainya kalau almarhum masih ada gitu, ada hal yang ingin Kak lakukan bersama nggak? Oh, udah pasti. Jadi pokoknya saya nggak mau kita berantem gitu. Karena itu lumayan apa ya, kalau saya pikir-pikir, bahkan dia itu pergi, saya lagi marah dia gitu. Sebelum dia meninggal itu saya lagi marah sama dia. Saya lagi marah dia, saya tegur waktu itu dia. Jadi belum sempat minta maaf. Buat minta maaf, jadi belum sempat tidur sama-sama gitu. Jadi apa ya, andai kalau misalnya nggak bisa hidup, berikan 1 menit buat saya ngobrol sama dia. Gitu. Untuk sekedar minta maaf gitu. aja. Itu jadi luka yang membekas itu, bahkan sampai sekarang kalau denger lagunya dia masih bisa gila saya. Maksudnya masih kayak, gila adik saya ini ternyata udah meninggal gitu. Jadi kalau misalnya kita balik ke cerita saya tadi ke Andi, mendekati jam 4, terus jam 4 lewat, saya masuk kan, ambil keputusan buat masuk, lihat dia, udahlah, saya sendiri sama dia. Terus saya minta maaf, saya bilang, Rio, kalau kamu dengar kakak ngomong, kakak minta maaf ya. Tapi aku belum dalam hati enggak, ini bukan mengikhlaskan, cuman saya ngasih kekuatan, ngasih doa buat dia. Terus keluar, saya masuk lagi. Kayaknya nggak mungkin. Terus kata dokter, katanya mata kirinya pecah katanya, mata kirinya. Terus udah dengar itu, saya keluar terus sambil ngeliat dia dari jendela UGD, saya langsung bilang, udahlah Rio, dalam nama Tuhan Yesus, kakak melepaskan kamu. Langsung, detik itu juga, merinding saya. Wow. Langsung detik itu juga. Jadi memang dia juga menunggu gitu ya. Antara kalau kita dia bertahan untuk ya udah ini saya mau ngobrol. Meskipun mungkin dia nggak bisa bicara tapi dia bisa mendengar. Gitu ya. Iya. Langsung detik itu juga. Pas dalam hati saya bilang udahlah. Saya dalam nama Tuhan Yesus saya pasrah, saya ikhlas. Saya yakin dan percaya kau bahagia bersama Tuhan Yesus. Udah langsung langsung meninggal. Mama langsung nangis. Gede banget. Ini mohon maaf ya, bukan karena mau ungkit masa lalunya tapi memang kita mendapatkan informasi nih dari tim
spy kita gitu ya, Siap. tim spy kita, kedekatan Kak Vicky dengan keluarga. Jadi memang sempat ada penyesalan dengan tidak bisa menyampaikan secara langsung, dalam artian didengar juga balasannya. Iya. Permintaan maaf itu, Iya. ya yang tertunda ya. Enggak sih gitu. Iya kan? Ya. Tapi yakin sih Kak, yakin bahwa selain kita yang hidup pasti ada juga alam sekitar yang lagi hidup berdampingan dengan kita gitu. Andaikan nih kalau sekarang momennya aku kasih kesempatan Kak Vicky untuk mengutarakan isi hati Kak Vicky sama permohonan maaf yang sempat tertunda kepada almarhum. Kita doa yang baik-baik buat almarhum dan mudah-mudahan ini juga satu bentuk hal yang mengganjal selama ini, ingin disampaikan tapi belum disampaikan. Inilah waktunya Kak. Gitu. Dipersilakan. Ya kalau misalnya andai kata, andai. Tapi saya berharap dia bisa mendengar saya. Cuman saya sebenarnya Kandi, saya sih sudah yakin percaya bahwa semisalnya dia menunjukkan fisik dia atau saya bisa melihat dia saat ini, mungkin itu bukan dia. Tapi saya yakin dan percaya kalau dia sudah bahagia bersama Tuhan di atas sana. Tapi doa saya buat dia, saya sangat kangen, saya sangat rindu sama dia. Pokoknya saya sangat rindu sama kamu, Rio. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti, entah kapan saya nggak tahu, tapi mungkin kita bisa bertemu di alam yang lain, gitu ya. Intinya saya sangat merindukan kamu. Pokoknya saya rindu juga kita berantem sama-sama. Banyak hal yang sebenarnya nggak bisa saya utarakan karena kalau saya utarakan panjang, bisa sebuku. Cuman saya mau bilang bahwa saya sangat mencintai kamu, maksudnya menyayangi kamu selayaknya saudara saya. Di balik kerasnya saya sebagai seorang kakak, tapi dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat mencintai kamu, saya sangat menyayangi kamu, dan saya sangat peduli sama kamu, Rio. Dan saya sangat merindukan kamu, yakin dan percaya bahwa suatu saat kita pasti akan bertemu kembali. Iya, dan kita yakin, kita semua ya, Kandi mengajak BNS Squad semua, kita mendoakan untuk Kak Rio, almarhum yang kita kenal Kak Bobby gitu ya. Semoga ya bahagia di sana. Amin. Ya, sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus juga yakin bahwa Kak Rio almarhum menjadi pendoa buat Kak Vicky dan keluarga. Gitu ya. Ya, luar biasa. Sangat inspiratif ya teman-teman, obrolan kita mulai dari kisah perjalanan bersama dengan Kak Vicky, terus juga kedekatan. Ya, ini paket komplit kalau mau dibilang ya Kak Vicky. Mudah-mudahan jalan Tuhan ini terus Kak Vicky ikutin ya. Mudah-mudahan jangan sampai juga yang aneh-aneh lagi ya. Kita doain semua pokoknya sukses buat karirnya. Luar biasa. Kira-kira ada bocoran next project berikutnya nih enggak Kak? Next project sih sebenarnya rencananya tuh ada. Mau dibocorin nggak? Oh boleh. Ya, silakan, rencananya sih, cuman nggak tahu ya. Karena kemarin sih sempat ngobrol sama Mario Geklau. Oke. Buat bikin satu proyekan featuring gitu. Ya semoga terrealisasi lah. Ya, wah itu bakalan gokil sih. Kak Mario Geklau juga lain kali mampir ke sini juga ya. Iya. Satu kota loh, Kupang. Iya. Mario, ayo datang sini. Iya. Cuma sekarang kayaknya di Bandung deh. Oh iya. Ya kan di Bandung. Ya, saya tahu semua. Dalam kok. Tapi memang lagi rencana untuk ada project ya. Wih, kira-kira projectnya masih tentang cinta pasti. Kayaknya berbau-bau cinta ya. Pasti tentang cinta. Ya, pasti berbau cinta. Ya semoga terrealisasi. Lagu timur. Lagu timur. Oke, baik. Ya, kita menantikan ya. Sekali-sekali nyanyi lagu India kayak apa kayak gitu loh, Kak. Tapi sebenarnya berani challenge gak sih? Kalau penyanyi kan harus serba bisa juga kan? Oke. Iya kan? Oke. Kalau Kak Andi tantang Kak Vicky untuk nyanyi yang... Kan kemarin saya sempat nih scroll TikToknya si Kak Mario Geklau. Dia sempat nyanyi lagu India loh. Serius, Kak? Kak Vicky? Lagu India gak deh? Atau dangdut deh, dangdut. Iya kan? Kan katanya suatu saat nanti bakalan mau nyanyi juga. Ya ada kemungkinan untuk bisa nyanyi lagu pop, genre lain lah, gitu. Ya kan? Dangdut bisa nggak Kak? Lagu apa aja nggak apa-apa? Sebenarnya juara sih, cuman mungkin kalau cukup apa ya? Jangankan diriku
Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Kacau. Lu mati, terlalu brutal gitu ya. Akhirnya terlalu brutal juga. Dan ini membuktikan bahwa anak-anak berbakatnya Indonesia Timur itu bukan cuma bisa nyanyi lagu Ambon, teman-teman, atau bisa nyanyi lagu Indonesia Timur, tapi juga bisa nyanyi genre apa aja. Ya emang penyanyi gitu ya. Dandut aja tadi, ya kan? Aduh, pokoknya keren banget lah Kak. Luar biasa lah. Thank you. Terbaik ya, terbaik nih. Pokoknya sukses buat next project-nya, terus juga sukses buat apa ya, goals ke depannya gitu. Terus juga bahagia selalu dengan Mama King, dengan Dedek King, dan kita tunggu dedek-dedek yang lain gitu ya. Kita tunggu lagi apa ya, Bia? 2 tahun lagi. 5 tahun lagi. Oh, 5 tahun lagi. Ya kalau dikasih 2 tahun lagi ya Mama King bilang. Ya udah. Saya siap. Oke, ada pesan nggak buat anak-anak muda Indonesia Timur yang lagi rintis, dan ini juga bisa buat teman-teman yang memang suka dengan karya-karyanya Kak Vicky gitu. Mereka pengen untuk jadi penyanyi juga seperti Kak Vicky, bahkan mungkin anak Indonesia Timur ingin mewakili Indonesia Timur ya, jadi penyanyi besar seperti Kak Vicky Salamor yang namanya sudah terdengar di mana-mana dengan karya hebatnya. Mungkin ada tips-tips Kak atau pesan tersendiri buat teman-teman atau buat saudara-saudara saya yang di Timur khususnya, yang sekarang baru memulai atau sementara memulai tapi merasakan perjuangan itu belum mencapai titik puncaknya. Saya mau bilang bahwa tidak ada perjuangan tanpa gila-gilaan, tanpa jatuh bangun, tanpa air mata. Karena terlambat belum tentu gagal. Kalau misalnya teman-teman melihat teman-teman yang lain, mungkin saya melihat teman-teman yang lain sudah bisa, atau mereka melihat saya sudah, mereka belum, itu belum tentu kalian gagal. Belum waktunya buat kalian. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan kalian, terobos terus. Pokoknya jangan mudah menyerah, jangan patah semangat, dan yang paling penting jangan dengar ocehan atau input-input yang negatif dari orang lain, dari sosial, dari masyarakat, tapi jadikan itu sebagai pembelajaran. Apa yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, apa yang tidak perlu. Kemudian jangan iri sama pencapaian orang lain, tetap berkarya dengan jujur dan berkarya pakai hati, karena sesuatu yang dilahirkan dari hati akan sampai ke hati. Salah, ke telinga dulu. Oh, ke telinga. Aduh, kena gua. Tapi akhirnya merasakan di hati. Amin. Iya, gitu. dari telinga dulu baru sampai ke hati. Iya. Oke ya, jadi memang harus dari hati gitu. Oke, jadi memang luar biasa buat teman-teman semua, tetap jangan patah semangat ya, karena kalau hari ini kalian berjuang dan kalian belum berhasil, mungkin berhasilnya ini kan takarannya beda-beda. Beda-beda ya takarannya ya. Beda-beda. Maksudnya sampai kemana indikator keberhasilan seseorang pun juga kita tidak bisa ukur. Semuanya yang tahu adalah kalian sendiri, yang bisa mengukur kalian sendiri. Tapi kalau kalian tidak puas dengan pencapaian kalian saat ini, teruslah berjuang, karena sejatinya tidak semua bunga harus bermekaran secara bersamaan. Keren. Gitu ya. Keren. Jadi kalau Kak Vicky sekarang bermekaran, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun lagi kalian menjadi generasi Indonesia Timur sebagai penyanyi-penyanyi hebat yang akan bermekaran, bunganya dan wanginya tercium di seluruh Indonesia, bahkan karya-karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Oke, amin. Thank you so much Kak buat kehadirannya gitu ya. Pokoknya sukses selalu buat Kak Vicky dan keluarga, bahagia selalu. Teman-teman jangan lupa untuk terus dukung ya channel Mbak Omong Nonstop dengan cara ya seperti biasa, kalian harus like, komen, harus share, dan subscribe. Ya, karena hanya ada di Mbak Omong Nonstop yang pembicaraannya sonde asal Mbak Omong gitu ya. Sampai jumpa di next special figure berikutnya. Bye.